Jangan sampai itu di saat-saat terakhir itu ada tindakan, ada sikap, ada perilaku dari siapapun ya yang menjadi bagian atau terasosiasi dengan pasangan calon atau partai tertentu yang itu bisa menimbulkan sentimen negatif di mata publik. Jangan sampai upaya yang dimaksudkan untuk meraih simpati publik, meraih dukungan publik, malah menjadi kontraproduktif. Nah, misalnya seperti pernyataan-pernyataan yang dinyatakan Pak Ahok, gitu ya. Jadi memang juga itu harus diperhatikan betul. Apakah satu dan tiga itu akan bergabung? Ya tentu saja pertama kita harus melihat dulu hasil tanggal 14 Februari nanti. Apakah kemudian selesai satu putaran? Apalagi ini kan politik ya, politik itu tidak matematis. Masih ada beberapa opsi. Yang pertama, jangan-jangan nanti yang kalah justru bergabungnya ke 02. Kan bisa terjadi seperti itu. Atau kemudian tidak mendukung siapa-siapa. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya, Apviatio Konibili. Tribuners, masa kampanye pemilu 2024 tersisa 3 hari lagi, yakni akan berakhir pada 10 Februari 2024, hari Sabtu. Lalu kita akan memasuki masa tenang, Tribuners, dan 14 Februari 2024, kita akan memilih peserta pemilu 2024 pilihan masing-masing. Dan 3 hari jelang berakhirnya masa kampanye ini, situasi politik makin memanas, Tribuners. Ada sindiran nih dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang bilang mau menang satu putaran, boleh saja, tapi jangan seperti dikejar setoran. Kemudian juga ada seruan dari kampus-kampus yang mengkritik ketidaknetralan pemerintah Presiden Jokowi, juga masih terus disuarakan ya Tribuners. Walaupun kemarin Presiden Jokowi telah mengeluarkan pernyataan juga nih Tribuners, tidak akan berkampanye. Dan untuk membahas situasi politik terkini, kita akan ngobrol dengan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Unpad, ada Pak Firman Manan yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Firman. Selamat malam, Mbak Fia. Ya, baik Pak. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih ya Pak ya waktunya, ini tanggal merah kita ganggu untuk ngobrolin situasi politik terkini Pak. Dan Pak Firman, kita mau mengawali dengan pernyataan Pak Presiden Jokowi kemarin ya Pak ya, yang menyatakan akhirnya tidak akan turun berkampanye di sisa-sisa masa kampanye yang sisa 3 hari lagi ini Pak. Menurut Pak Firman, apakah ini sudah cukup menenangkan situasi politik terkini setelah sebelumnya Pak Jokowi bilang Presiden boleh memihak dan berkampanye? Bagaimana Pak? Ya, saya pikir paling tidak itu mengurangi atau meredam kontroversi atau perdebatan yang terjadi pasca Presiden Jokowi menyatakan Presiden punya hak untuk melakukan kampanye, sehingga kemudian sebagian kalangan eh, menduga Presiden memang akan berkampanye kan. Nah, sementara walaupun di dalam undang-undang ada aturan yang membolehkan, memang memberikan hak kepada Presiden untuk berkampanye, tetapi ada hal-hal lain ya, seperti soal etika, juga soal posisi Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, yang memang menempatkan Presiden itu sebaiknya dalam posisi tidak menunjukkan keberpihakan secara vulgar. Nah, sehingga menurut saya memang keputusan Presiden untuk tidak berkampanye itu sesuatu yang perlu diapresiasi lah ya, sesuatu yang baik memang, karena menurut saya dalam posisi sebagai Presiden, sebagai kepala negara, juga menghindari konflik kepentingan, maka sebaiknya memang hak untuk berkampanye itu tidak digunakan. Ya, baik Pak Firman. Kemudian kalau terkait dengan kondisi politik terkini, Pak, ini Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Kubu mana yang sepertinya harus menjaga serangan-serangannya, Pak? Apakah kubu 03 dari pihak Ganjar Mahfud, setelah ini ada Pak Basuki Cahayapurnama ya, Pak Ahok yang ini sudah mulai berkampanye dan pernyataannya menimbulkan kontroversial, Pak? Ya, ini kan putaran terakhir, ya. Artinya memang kita bisa katakan bahkan detik-detik yang menentukan karena setelah ini kita akan memasuki masa tenang. Jadi ini saat-saat terakhir
ketiga pasangan calon maupun partai politik itu untuk kemudian bisa membujuk pemilih. Nah, sehingga semua yang dilakukan itu bisa berdampak positif atau berdampak negatif kan terhadap elektabilitas atau keterpilihan nanti pada tanggal 14 Februari. Maka memang pada satu sisi ada semacam upaya untuk memaksimalkan ya apapun sumber daya yang dimiliki agar kemudian bagaimana insentif elektoral itu bisa didapatkan. Tetapi pada sisi lain memang harus berhati-hati sebetulnya. Jangan sampai itu di saat-saat terakhir itu ada tindakan, ada sikap, ada perilaku dari siapapun ya yang menjadi bagian atau terasosiasi dengan pasangan calon atau partai tertentu yang itu bisa menimbulkan sentimen negatif di mata publik. Nah, itu yang harus berhati-hati sebetulnya. Jangan sampai upaya yang dimaksudkan untuk meraih simpati publik, meraih dukungan publik, malah menjadi kontraproduktif. Nah, misalnya seperti pernyataan-pernyataan yang dinyatakan Pak Ahok, gitu ya. Jadi memang juga itu harus diperhatikan betul. Jadi semua sikap, semua perilaku, semua eh, ucapan itu memang harus terukur sebetulnya sejauh mana dia kemudian proporsional, tidak berlebihan, sehingga justru tidak menjadi kontraproduktif, menimbulkan sentimen negatif yang pada akhirnya bisa merugikan, memberikan bukan insentif elektoral, malah menjadi disinsentif elektoral. Oke, baik Pak. Kemudian ini terkait dengan ambisi satu putaran di pemilu 2024 ini, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Mungkinkah satu putaran, Pak, melihat masa kampanye berakhir 3 hari lagi dan mungkin Bapak juga udah melihat terkait dengan survei-survei yang dilakukan ya, Pak ya? Ya, kalau kita melihat survei, ada yang menyatakan sudah di atas 50%. Tapi ada juga yang mengatakan belum mencapai 50%. Artinya dengan demikian memang, eh, kalaupun mengacu pada survei, ini kan masih opsinya terbuka. Nah, tentu bagi pasangan calon 02 akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan satu putaran. Karena mereka pada saat ini memang berada pada posisi yang unggul dan mendekati angka 50% plus satu itu. Tapi bagi pasangan nomor satu dan nomor tiga beserta para pendukungnya tentu akan berupaya untuk bisa ada dua putaran. Nah, sehingga kembali ini memang saat-saat atau detik-detik terakhir ini yang menentukan. Termasuk saya pikir nanti di akhir itu ada kampanye akbar terakhir ya, yang dilakukan. Nah, bisa saja itu berpengaruh karena misalnya kalau kita ingat ya, dulu di tahun 2014 itu di putaran terakhir ada kampanye besar yang dilakukan oleh Jokowi pada saat itu. Yang itu juga dipandang pada akhirnya memang memberikan dampak cukup signifikan terhadap kemenangan Jokowi pada saat itu. Jadi saya pikir juga ini memanfaatkan waktu sampai sebelum tanggal 10 ini, saya pikir juga akan menentukan apakah kemudian nanti pada tanggal 14 itu kita lihat hasilnya akan satu putaran atau kemudian harus berlanjut menjadi dua putaran. Oke Pak Firman, tapi dengan adanya pernyataan Pak Ahok ya Pak yang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, terus nyindir-nyindir DP 0%, kalau kayak gini nanti dua putaran gimana nih Pak? Sedangkan narasi yang sebelumnya beredar kan kalau misalnya nanti dua putaran, 1 sama 3 bakal bergabung gitu. Tapi ada juga sekarang isu kuda putih Pak Ahok, jadi untuk menolak 1 sama 3 bergabung di putaran kedua. Kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa Pak pengamatannya Pak? Ya, itu yang saya maksud, niat untuk mendapatkan simpati itu harus berhati-hati, jangan sampai justru menimbulkan kontroversi menjadi kontraproduktif. Misalnya apa yang dinyatakan Pak Ahok, jangan-jangan alih-alih membangun simpati, justru kemudian menjadi kontraproduktif, gitu ya. Kita tahu misalnya juga masih banyak juga orang-orang yang loyal yang mendukung pada Presiden Jokowi, gitu ya,
yang sebetulnya juga masih menunjukkan support pada pasangan Ganjar Mahfud. Nah, dengan pernyataan Pak Ahok seperti itu kan bisa saja terjadi potensi migrasi suara. Atau sebaliknya ke 0% itu kan berarti serangan terhadap Mas Anies Baswedan gitu ya. Nah, jangan kemudian justru eh, malah terbalik, dukungannya malah terhadap kompetitor. Nah, kan tetapi tadi kalau soalnya apakah satu dan tiga itu akan bergabung, ya tentu saja pertama kita harus melihat dulu hasil tanggal 14 Februari nanti. Apakah kemudian selesai satu putaran atau kemudian berlanjut pada putaran kedua. Dan kalaupun ada dua putaran, saya pikir kan juga masih terbuka beberapa opsi, Mbak. Tidak otomatis misalnya kalau ya dengan asumsi yang menduduki urutan pertama itu adalah pasangan 02. Lalu kemudian yang mendampingi salah satu dari 01 atau 03. Apakah 01 dan 03 akan bergabung? Saya pikir tidak otomatis seperti itu. Apalagi ini kan politik ya, politik itu tidak matematis. Masih ada beberapa opsi. Yang pertama, jangan-jangan nanti yang kalah justru bergabungnya ke 02. Kan bisa terjadi seperti itu. Atau kemudian tidak mendukung siapa-siapa. Dia kemudian membebaskan saja pilihan para pendukungnya di putaran kedua. Jadi kan menurut saya memang opsinya masih sangat terbuka kalaupun kemudian maju ke putaran kedua. Apalagi tadi kalau dikaitkan ada seakan-akan justru pernyataan-pernyataan yang membuat relasi yang tadinya coba dibangun supaya cair gitu ya, itu menjadi terganggu. Nah, itu kan eh, menjadi tadi yang saya katakan, jadi tidak ada belum ada kepastian sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa eh, pasangan nomor 01 dan pasangan 03 itu akan bergabung ya siapapun yang nanti maju ke putaran kedua dengan asumsi kalau memang pada tanggal 14 Februari itu hasilnya tidak ada satupun pasangan yang mencapai perolehan angka 50% plus satu dengan sebaran kan ada juga aturan lanjutannya dengan sebaran mendapatkan minimal 20% di 50% jumlah provinsi di Indonesia. Oke, baik Pak Firman. Mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit Pak kepada Tribuners Pak. Ini mungkin nggak sih kalau misalnya sampai terjadi dua putaran? Nah ini angka-angkanya mungkin kita sekalian memberitahu Tribuners ya Pak ya saat ini ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, dua putaran akan terjadi kalau kemudian nanti di tanggal 14 Februari itu tidak ada satupun pasangan calon, baik 01, 02, dan 03, yang mencapai perolehan suara itu 50% plus satu. Dan selain 50% plus satu, maka juga harus tersebar di 50% provinsi yang ada di Indonesia itu, ya, dia harus minimal mendapatkan 20% di 50% provinsi yang ada di Indonesia. Jadi memang sebetulnya tidak mudah juga gitu ya untuk mencapai angka 50% plus satu dengan sebaran eh, mendapatkan kemenangan 20% di 50% jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau itu tidak tercapai, nah maka kemudian itulah yang akan membuat pemilu atau Pilpres 2024 ini akan berlanjut pada putaran kedua. Jadi kita eh, ada lagi proses begitu ya, kampanye dan kemudian pemilihan di putaran kedua gitu. Baik Pak Firman. Persyaratannya itu saja kalau secara persyaratan ya. Kenapa Oke. putaran hanya satu putaran atau kemudian menjadi dua putaran. Siap, tapi masalah koalisi seperti yang tadi Pak Firman bilang ya, kita nggak bisa nebak-nebak nih ya Pak ya, karena seperti itulah politik ya Pak, kita nunggu kejutannya. Kalau misalnya sekarang narasinya 1 sama 3, nggak tahu tiba-tiba nanti yang bergabung di kubu mana ya Pak ya. Oke, Ya, dan kemudian Pak Firman, kalau misalnya menurut Pak Firman sendiri, pengamatan Pak Firman belakangan ini kubu mana Pak yang di 3 hari belakangan ini lah kira-kira bisa mengebut suara nih Pak? ya saya pikir ketiganya punya potensi sebetulnya. Terutama ini kan memang memperebutkan suara di yang kita sebut itu sebagai wilayah pertempuran elektoral, ya electoral battleground. Ya, terutama tentu di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena bagaimanapun saya pikir tiga provinsi ini yang akan menjadi penentu
siapa kemudian yang bisa mendapatkan suara signifikan. Nah, kita tahu misalnya hari ini pasangan 01 dan 02 berkampanye di Jawa Barat misalnya ya. Ya karena itu bagian dari tadi Jawa Barat sebagai electoral battleground, sebagai provinsi dengan jumlah pemilih pemilih terbanyak se-Indonesia, sekitar 17,4%. Lalu kemudian eh, 03 di Jawa Tengah gitu ya, dan terakhir juga kampanye Akbar akan di Jawa Tengah karena eh, itu kan secara tradisi Jawa Tengah itu adalah basis tradisional dari PDIP. Akan tetapi kita tahu perkembangan terakhir ada pertempuran juga di sana gitu ya, terutama dengan pasangan 02, sehingga terlihat pasangan 03 ini berusaha untuk kemudian menguatkan dukungan di Jawa Tengah karena itu menjadi provinsi yang strategis tentu. Jangan sampai kalaupun mereka tetap unggul, tetapi keunggulannya tidak optimal atau bahkan berbalik menjadi tidak unggul. Jadi saya pikir dengan pola kampanye yang dilakukan di putaran akhir ini, dengan kemudian memaksimalkan segala bentuk kampanye ya di provinsi-provinsi strategis, ya sebetulnya masih terbuka peluang terhadap ketiga pasangan calon itu eh, untuk ya akhirnya tadi ya sebetulnya apakah akan selesai hanya satu putaran, artinya kita hanya melakukan pemilihan nanti di tanggal 14 Februari dan setelah itu kita sudah bisa tahu siapa yang menjadi pemenang, atau kemudian karena tadi tidak memenuhi persyaratan minimal maka harus kemudian maju ke putaran kedua. Begitu. Ya, baik, Pak Firman. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Seperti tadi Bapak sudah spill ya, Pak, ya, kalau misalnya hari ini di Jawa Barat ada kubu 01 dan 02 dari Anies Prabowo yang kampanye ya, Pak, ya, di Jawa Barat. Nah, ini menurut Pak Firman sendiri bagaimana, Pak, dengan perebutan suara di Jawa Barat? Apakah terjadi pergeseran? Karena kalau kita lihat ya, Pak, ya, di 2019 itu, waktu itu kan ada Gerindra, PDIP, PKS, Golkar, PKB yang unggul di Jabar. Cuman kan ini sekarang lima-limanya beda-beda nih pilihan capres-cawapresnya. Seperti apa, Pak? Ya, ya memang betul menarik. Jadi kalau kita lihat kalau mengacu kepada histori pemilihan, maka Pak Prabowo unggul dua kali di Jawa Barat ya di Pilpres 2014 dan 2019. Tapi perlu diingat, pertama pada saat itu Pak Prabowo adalah sebagai oposisi, posisinya terutama di 2019 ya. Dan kita tahu pada saat itu Jawa Barat memang adalah salah satu basis kekuatan oposisi ya terhadap Presiden Jokowi pada saat itu. Yang kedua, pada saat itu koalisi pendukung Pak Prabowo itu salah satunya adalah PKS. Nah, kita tahu PKS itu adalah salah satu partai yang punya basis pemilih cukup signifikan juga di Jawa Barat. Kalau kita lihat paling tidak sejak 2004 misalnya, PKS itu adalah partai Islam yang mendapatkan dukungan terbesar di Jawa Barat. Bahkan terakhir di 2019 kemarin kan mendapatkan suara sekitar 13%. Nah, sementara saat ini PKS justru mendukung pasangan Amin ya. Nah, di sisi lain ada PDIP. PDIP yang kalau kita lihat sejak tahun 99 itu di Jawa Barat tidak pernah keluar dari dua besar. Jadi kalau tidak peringkat pertama, dia peringkat kedua dalam pileg. Nah, jadi ini eh, pertarungan yang memang cukup ketat sebetulnya di Jawa Barat begitu ya. Karena petanya menjadi berbeda gitu ya. Tidak ada kekuatan politik yang dominan di Jawa Barat. Berbeda misalnya seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Barat itu setiap pemilihan legislatif misalnya sejak 99 pemenangnya selalu berganti. Nah, sehingga memang akan menarik untuk melihat. Selain tadi battleground-nya itu ya karena Jawa Barat ini adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar. Maka tentu tidak bisa ditinggalkan. Hasil di Jawa Barat itu akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara di tingkat nasional.
Baik, Pak Firman. Jadi kita juga sama-sama menunggu kejutannya ya, Pak ya. Ini bagaimana akhirnya masyarakat memilih di 14 Februari 2024 mendatang. Kalau begitu Pak Firman, terima kasih malam ini ngobrol-ngobrolnya ya Pak ya, mengenai kondisi politik terkini Pak. Sama-sama, Siap, terima terima kasih kasih. Pak. Selamat malam, semoga sehat selalu ya Pak ya. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita Tribuners terkait dengan situasi politik terkini dengan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Pak Firman Manan. Dan sekali lagi kita mau mengingatkan kepada Tribuners semua kalau nanti 14 Februari 2024 menggunakan hak suaranya ya untuk memilih pilihannya di pemilu 2024. Dan jangan lupa juga untuk berita terupdate lainnya mengenai Pilpres, mengenai pemilu 2024 bisa disaksikan di kanal YouTube Tribun News. Kalau begitu saya Apviatio Konibili pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.